Mohon maaf tisu, kita tidak boleh berhenti syutingnya. Jadi tahun 2022 akhir kembali ke Indonesia dan dinyatakan telah lulus menjadi dokter di Kuba. Ternyata dia ingin mengabdikan di sini, begitu sulit untuk mengabdikan ilmunya. Padahal Indonesia tidak menyekolahkannya. Dia sekolah dengan biaya dari luar negeri. Dia bisa sekolah di luar, kerja di luar negeri bisa. Tapi dia ingin kembali mengabdikan dirinya, ilmunya di Indonesia. Tapi ternyata untuk melanjutkan cita-citanya mengabdi di Indonesia begitu sulit. Karena apa? Karena ternyata regulasi untuk menjadi dokter lulusan luar negeri ternyata begitu banyak aturan yang harus dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Tresna dari Kota Cirebon. Hari ini saya ingin memperlihatkan atau ingin menunjukkan ada seorang anak generasi muda dari Kota Cirebon, generasi hebat ya. Dia adalah seorang murid hebat dari Cirebon, kemudian sekolah di luar negeri, kembali menjadi dokter tapi belum bisa berbakti di Indonesia hanya karena banyak sekali regulasi-regulasi yang harus dia tempuh. 2 tahun sampai hari ini dia belum bisa bekerja menjadi dokter. Jadi ini akan menjadi perhatian untuk yang menyaksikan video ini ya. Kepada orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya kebijakan, tolong diperhatikan karena bukan hanya Bunga, bukan hanya anak kita, warga Kota Cirebon ini saja yang menjadi persoalan, tapi banyak yang harus dibuka. Ternyata banyak sekali yang tersandung hanya karena persoalan regulasi. Ini hanya pembukaan karena belum apa-apa saya sudah seperti ini. Nggak apa-apa, kita mulai obrolan kita dengan generasi muda dari Kota Cirebon. Di sebelah kiri saya, silakan diperkenalkan. Iya, terima kasih banyak dok. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Bunga Anissa. Saya adalah penerima beasiswa sekolah kedokteran dari Sekolah Kedokteran Amerika Latin di Kuba. Dulu sekolahnya di SMP mana? Saya dulu bersekolah di SMPN 7 Kota Cirebon, setelah itu lanjut ke SMAN 3 Kota Cirebon, dan akhirnya berkuliah di Sekolah Kedokteran Amerika Latin di Kuba. Setelah itu saya melakukan penyetaraan di kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar. Dokter Bunga, kenapa dulu memilih Kuba untuk sekolah menjadi dokter? Baik dok, terima kasih banyak pertanyaannya dok. Jadi dulu pertama itu kan karena saya dulu sudah menerima beasiswa dari salah satu dokter di Cirebon. Pada saat itu saya memang dari SMP dan SMA. Setelah itu setelah SMA saya dianjurkan atau disarankan untuk mengikuti program beasiswa dari salah satu pemerintah Kuba yang pada saat itu dinaungi oleh Perhimpunan Kedokteran Indonesia Kuba di Jakarta dari Prof. Samsuri Zalzauzi. Lalu setelah mendapat informasi itu, saya berangkat dengan Dr. Siska untuk mengikuti ujiannya di RSCM. Ujiannya itu ada esainya, ada ujian tulis, ujian wawancara, dan setelah lulus, alhamdulillah, setelah ujian dinyatakan lulus dan alhamdulillah akhirnya saya bisa sekolah di Kuba. Pada saat itu kenapa sekolahnya di Kuba? Mungkin itu salah satu-satunya opsi untuk bisa sekolah kedokteran. Cuma di Kuba karena mungkin waktu itu terkendala biaya. Saya dulu tidak pernah ada cita-cita menjadi dokter, jadi ada kesempatan untuk ke sana, jadi kenapa tidak gitu. Ya. Dokter Bunga, dulu waktu sekolah, mohon maaf kalau saya mengatakan bertanya kenapa kok ke sana. Orang tua waktu itu memang tidak bisa menyekolahkan. Iya dok, jadi waktu itu memang dari SMP. Ceritanya itu kan kami 4 bersaudara. Iya. Pada saat itu bapak mungkin belum bekerja, sedang tidak bekerja, ibu juga ibu rumah tangga biasa. Jadi pada saat itu tahun berapa? Tahun 2012 kurang lebih dok. Jadi pada saat itu akhirnya ibu menghubungi salah satu lembaga di Cirebon. Lagi itu karena dekat dengan rumah di Tangkuban Perahu, jadi waktu itu sempat melalui SMS saja dok.
Dari situ menanyakan fungsi dari lembaga tersebut dan juga apakah ada pelatihan untuk ibu rumah tangga. Mohon maaf tisu, kita tidak boleh berhenti syutingnya. Jadi Bunga ini adalah salah satu murid berprestasi di Kota Cirebon, tetapi orang tua kurang beruntung ya. Saya tidak bilang mengatakan yang jelek, kurang beruntung untuk bisa menyekolahkan, mengetahui bahwa potensi anak-anaknya itu adalah hebat. Orang tuanya ini mencari bagaimana caranya supaya anaknya bisa sekolah setinggi mungkin dimanapun. Yang penting anak sekolah, walaupun dalam keterbatasan ekonomi keluarga. Jadi ibunya ini mencari kemana saja, mencari kemana peluang agar anak-anaknya sekolah. Nah, salah satunya Bunga. Nah, Bunga ini ibunya kemudian menemui aktivis volunteer anak dan perempuan, saya sebutkan namanya Dr. Siska ya. Kemudian beliau memberikan peluang, ada kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari luar negeri yang disebut tadi. Iya gitu. betul dokter. Nah, akhirnya dengan segala pertimbangan, karena memang anaknya berpotensi, Bunga ini berpotensi, dan Bunga sendiri kemudian ingin memperbaiki kehidupan ya, cita-citanya tinggi dan ingin menjadi dokter. Akhirnya memutuskan untuk sekolah di sana. Bunga ceritakan di sana. Jadi selama berapa lama di sana Bunga? Iya dok, jadi di sana saya bersekolah selama 7 tahun. Iya. Jadi tahun pertamanya itu adalah sekolah bahasa. Iya. Jadi sana bahasa itu saya belajar bahasa Spanyol 6 bulan lamanya. Setelah itu dilanjutkan dengan premediko seperti biologi, matematika, fisika, mengulang lagi pembelajarannya dengan bahasa Spanyol. Iya. Setelah itu baru masuk ke kedokterannya selama 6 tahun dok. Iya. Jadi totalnya 7 tahun. 7 tahun. Bunga selama sekolah di sana pernah pulang ke Cirebon enggak? Belum pernah. Belum pernah. Jadi selama 7 tahun di sana tanpa pulang. Betul dokter. Tanpa pulang. Dari tahun 2017. 2012. Tidak dok, dari 2015. 2015 berangkat ke Kuba. Betul. Tanpa pernah pulang ke sini. Oke. Beasiswanya itu hanya untuk sekolah atau dengan biaya hidup? Kalau beasiswa dari pemerintah Kubanya itu hanya untuk sekolah, dokter. Hanya untuk sekolah. Hanya untuk sekolah. Jadi beasiswanya itu untuk uang buku, uang seragam, uang pendidikan. Itu ditanggung oleh pemerintah Kuba, gratis. Kami tidak mengeluarkan uang sama sekali. Tapi untuk uang sakunya waktu itu saya dibantu dari dokter Siska tersebut, dokter. Oke. Jadi beasiswa itu tidak menanggung untuk biaya hidup. Iya betul dokter, tidak. Jadi biaya hidup itu diberikan bekal oleh Dokter Siska. Betul. Mengirim untuk pembekalan biaya hidup di sana selama 7 tahun. Betul dokter. Oke. Dimanapun Dokter Siska berada, terima kasih sudah memberikan bantuan biaya hidup selama 7 tahun untuk Bunga. Jangan pernah dilupakan Dokter Siska itu ya, Iya, karena Dokter Siska juga teman saya. Pemirsa, tolong dicatat, Dokter Siska bukan orang yang bisa menerima ucapan terima kasih, tapi salah satu yang sudah dikerjakan oleh Dokter Siska adalah menyekolahkan Bunga. Tetapi banyak sekali yang sudah dibantu oleh beliau. Ya, nah di sana nggak ada cerita apakah bisa bekerja atau tidak. Kalau di sana itu kami tidak boleh bekerja karena kan sistem dari pemerintahnya memang sendiri tidak mengizinkan mahasiswa untuk bekerja. Tapi mungkin yang bisa kami lakukan itu adalah berkontribusi di KBRI Havana. Jadi biasanya untuk mahasiswa Kuba, mahasiswa Indonesia di Kuba, kami biasanya mengikuti kegiatan seperti Paskibraka. Lalu misalkan ada acara-acara seperti buka bersama atau acara lainnya 17 Agustus, Hari Pancasila. Kami ikut kontribusi dan biasanya dari KBRI-nya pun memberikan juga imbalan bekal untuk kami begitu, Alhamdulillah ya. Jadi akhirnya Bunga bisa survive selama 7 tahun. Betul, dokter. Ya. Itulah sekelumit cerita tentang Bunga yang bersekolah di Kuba selama 7 tahun. Dia berangkat dengan bekal dari relawan, kemudian bisa berkontribusi di KBRI dan mendapatkan bekal. Yang jadi persoalan adalah setelah kembali ke Indonesia tahun 2022 akhir ya dokter, bulan Oktober. Tahun 2022 akhir kembali ke Indonesia dan dinyatakan telah lulus menjadi dokter di Kuba.
Ternyata dia ingin mengabdikan di sini, begitu sulit untuk mengabdikan ilmunya. Padahal Indonesia tidak menyekolahkannya. Dia sekolah dengan biaya dari luar negeri. Dia bisa sekolah di luar, kerja di luar negeri bisa. Tapi dia ingin kembali mengabdikan dirinya, ilmunya di Indonesia. Tapi ternyata untuk melanjutkan cita-citanya mengabdi di Indonesia begitu sulit. Karena apa? Karena ternyata regulasi untuk menjadi dokter lulusan luar negeri ternyata begitu banyak aturan yang harus dikerjakan. Apa saja boleh diceritakan, Bunga? Ya baik dok, jadi pertama bagi kami lulusan luar negeri itu yang pertama harus dilakukan ketika kembali ke Indonesia itu adalah penyetaraan ijazah. Jadi kami itu menyatakan ijazah dulu di Dikti, itu lamanya kurang lebih 3-4 bulan tergantung dari kecepatan dari Dikti kembali untuk mengirimkan email kepada kami. Setelah itu dari Dikti kami harus ke KKI. KKI itu di sana kurang lebih 1 bulan. Dari KKI ini akan mengirimkan dokumen kami ke MKKI, ke KDI dan sebagainya. Itu kurang lebih 6 bulan kembali. Jadi kurang lebih waktu yang dibutuhkan adalah setahun untuk mengurus hanya dokumen saja. Dari situ kami harus menunggu untuk ujian yang namanya placement test atau ujian penempatan. Kalau kami Siapa yang menyelenggarakan placement test? KKI dokter. Dari KKI itu kami harus mengikuti ujian placement test. Ujiannya juga berbayar. Terus Berapa boleh disebutkan? Kalau tidak salah 3 juta kurang lebih dok. 3 juta ditambah administrasi kurang lebih 3,5 juta. Setelah itu kalau nyatakan lulus, kami bisa memilih universitas mana yang ingin kami lanjutkan untuk proses adaptasi. Waktu itu saya memilih Unhas karena waktu itu salah satu senior saya juga sudah di sana dan saya rasa mungkin Unhas ini bisa menjadi tempat belajar selanjutnya untuk beradaptasi di Indonesia. Akhirnya saya ambil di Unhas kurang lebih 1 tahun 2 bulan dokter. Pada saat placement test kalau tidak lulus diulang lagi? Diulang lagi dokter. Bayar lagi 3 juta? Bayar lagi dokter. Alhamdulillahnya waktu itu saya lulus sekali coba lulus. Kalau teman-teman saya rata-rata yang kemarin satu batch di sana itu sudah 2-3 kali percobaan untuk ujian gitu dok. Untuk placement test saja? Untuk placement test saja. Setelah proses adaptasi selesai di universitas, kami harus mengikuti exit exam dari universitasnya tersebut. Setelah itu kami baru bisa mengikuti ujian seperti UKMPPD dan juga OSCE nasionalnya dokter untuk mendapatkan ijazah atau STR gitu dok. Jadi pulang ke Indonesia tahun 2022. Kemudian harus mengurus administrasi pengesahan ijazahnya selama 1 tahun. 2023 baru bisa ikut placement test, berbayar 3 juta di KKI. Apabila tidak lulus, itu harus diulang, bayar lagi 3 juta, bayar lagi 3 juta. Nah kemudian setelah alhamdulillah Bunga ini lulus 1 kali dan memilih tempat untuk melakukan penyetaraan atau adaptasi. Jadi beliau, Dokter Bunga ini melakukan adaptasi di rumah sakit Wahidin dan juga Unhas dokter. Wahidin Sudohusodo di Makassar. Dia menjalankan seperti kembali lagi menjadi koasisten karena proses adaptasinya cukup lama, yaitu 1,5 tahun. Setelah itu, setelah selesai ada ujian, dinyatakan lulus dan alhamdulillah lulus tahun 2025 ini. Iya betul dokter. Berarti dari tahun 2022 lulus dari Kuba, tahun 2025 ini 3 tahun berarti? 2 tahun ya? Iya 3 tahun dokter. 3 tahun baru selesai nih. Baru selesai segala macam proses dan akan melakukan ujian lagi. Namanya ujian OSCE. Betul. Setelah ujian OSCE baru ada STR. Iya dok. Surat tanda registrasi baru bisa menjadi seorang dokter yang berpraktek di Indonesia. Ya, betul begitu? Betul dok, karena sekarang ada regulasi baru dok tahun 2025, itu makanya kenapa saya tidak mengikuti program internship lagi, makanya bisa mendapatkan STR. Sedangkan bagi teman-teman yang sebelum saya itu setelah dari Unhas harus mengikuti internship lagi dok, kurang lebih setahun mengikuti program dari Indonesia. Ya. Bayangkan pemirsa, beruntung untuk Bunga dikarenakan ternyata regulasi tahun 2025 setelah OSCE, Bunga tidak perlu lagi ikut internship selama 1 tahun.
langsung bisa mendapatkan STR. Sebelumnya kawan-kawannya itu harus internship lagi 1 tahun. Di sini saya hanya ingin, ada 2 ya yang ingin saya sampaikan. 1, kita punya Kota Cirebon, punya warga yang hebat, yang tidak perlu dibayar sekolahnya untuk menjadi dokter karena mendapatkan beasiswa di luar negeri. Tapi kembali di sini ingin membaktikan dirinya sulit gitu. Nah sekarang barangkali ada, kalau sekarang Bunga sudah tinggal menyelesaikan karena setelah selesai OSCE, bayar nggak OSCE-nya? Katanya sih akan berbayar, Dok. Berapa itu? Kalau dari yang terakhir kurang lebih kayaknya 1 juta, Dok. Kalau Di saya tidak universitas salah, Dok. mana? Nah, untuk OSCE-nya sendiri ini akan diselenggarakan dari Kemenkes, Dok. Nanti Iya. akan meregulasi untuk kami, Dok. Menunggu berapa lama? Kalau saya karena saya baru lulus bulan lalu, jadi Iya. mungkin saya menunggu sekitar 2-3 bulan, Dok. Tapi teman kami yang dari angkatan sebelumnya itu menunggu sampai 6-7 bulan, Dok, untuk Ujian ujian OSCE. OSCE dan juga Pendaftarannya untuk pendaftaran ujiannya atau ujiannya? untuk pendaftaran dan ujiannya, Dok, karena ini regulasi baru, jadi pasti implementasinya kan agak sedikit terlambat. Jadi waktu Iya, itu iya. baru disahkan tanggal bulan-bulan Januari. Sampai sekarang mereka belum ujian, Dok. Jadi masih Kalau menunggu Bunga dari kapan Kemenkes. ujiannya, Saya OSCE-nya? mungkin juga bulan Mei, Dok. Tapi Kalau belum tahu belum tahu, Dok. karena belum daftar. Karena belum daftar dan belum Belum tahu regulasinya kapan belum jelas, ujiannya. Dok. Iya, betul, Dok. Bayangkan pemirsa, masa ada orang yang seperti ini harus menunggu begitu lama untuk berbakti hanya karena regulasinya seperti itu. Jadi bukan saya mau mengatakan bahwa regulasi ini ruwet ya, tapi coba bayangkan gitu, ada 1 orang sebagai contoh, padahal banyak yang seperti ini, yang kemudian disia-siakan masa mudanya disia-siakan hanya karena regulasi yang tidak jelas gitu. Dan kemudian sekarang apakah barangkali ada yang berwenang bisa memberikan solusi yang lebih baik? Dari Januari ya sekarang kemarin lulus, untuk menunggu OSCE saja tidak tahu kapan gitu. Kemudian harus berbayar lagi. Padahal bagaimana dengan dia? Dia itu harusnya segera bisa mengabdikan dirinya di Indonesia. Bunga, kenapa kembali ke Indonesia? Apakah dari beasiswa sana bisa bekerja di Kuba atau di sana di Amerika Latin ya? Apakah ada peluang kerja di sana? Ya baik, Dok. Jadi sebenarnya untuk kalau peluang itu sangat ada peluang. Memang waktu itu juga ada beberapa teman kami juga yang memberikan juga saran apakah mau untuk kami bersama-sama berjuang untuk di negara lain atau di negara sekitar Kuba. Cuman saya waktu itu berpikirnya adalah saya 7 tahun sudah tidak pulang ke Indonesia. Terus waktu itu juga saya pikir walaupun di Kuba mungkin lebih nyaman, lebih enak, suasana luar negeri begitu, Dok, tapi mungkin tempat yang paling nyaman memang di Indonesia gitu, Dok. Jadi kalau untuk sekarang saya memang pengen kembali ke Indonesia, pengen punya dulu STR di Indonesia. Mungkin kalau saya ada kesempatan untuk keluar, saya juga dengan senang hati, Dok. Maksudnya untuk bisa juga kerja di sana, mengabdi juga untuk Indonesia begitu, Dok. Oke. Sekarang kan masalahnya adalah Bunga sudah tinggal selesai karena selesai tahun 2022. Sudah membuang waktu 3 tahun. Betul. Gitu. Jadi pilihannya adalah memang harus ke Indonesia karena kalau mau balik lagi wasting time juga waktu yang sudah dijalani ini. Padahal sebenarnya mungkin lebih baik tidak di Indonesia saja untuk orang-orang yang hebat seperti Bunga ini, karena memang di sini terlalu panjang, peraturan belum jelas, orang-orang hebat seperti ini harus kerja di luar negeri saja daripada di Indonesia tidak diberdayakan waktu yang seperti ini. Apalagi sekarang untuk mau jadi dokter aja susah sekali gitu ya. Tapi kan sudah tidak begitu ya Bunga, karena Bunga ingin ada di sini dan Bunga harus menyelesaikannya ke depan. Nah, rencananya setelah ini kan Bunga sudah memilih untuk di Indonesia setelah setelah menyelesaikan OSCE, mudah-mudahan 1 kali lulus ya. Amin. Jangan sampai tidak lulus OSCE berulang-ulang dan dia harus membayar lagi dan tertunda mengabdi kepada negara kita ini. Nah, mudah-mudahan OSCE-nya lulus, kemudian setelah itu mendapatkan STR. Nah, dari situ rencananya nih apabila
maksimal 1 tahun ini Bunga bisa menyelesaikan semua itu, STR sudah ada, rencananya bagaimana? Apakah ada rumah sakit yang menampung atau bagaimana rencananya? Ya baik dok, kalau untuk rencana ke depan, rencana saya pasti akan mencari dulu pengalaman bekerja, mungkin bisa di rumah sakit, di Cirebon atau mungkin di klinik, seperti itu dok, untuk ke depannya. Dan setelah itu sambil saya juga rencana untuk mungkin cari kesempatan apakah saya bisa untuk ambil sekolah lagi dok, untuk S2 gitu dok, untuk bisa mengajar seperti itu dok. Tapi yang rencana saya ke depan juga rencana saya mau coba ikut untuk seperti Nusantara Sehat seperti itu dok. Terus rumah sakit apung begitu dok, yang dia ada di pelosok Indonesia begitu dok, di pesisir Indonesia. Jadi ya mungkin mudah-mudahan itu bisa terlaksana sih dok. Masya Allah. Terharu saya ya Bunga. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Bunga ini bisa terlaksana ya. Mengabdi kepada negara, mengabdi kepada kemanusiaan. Sebenarnya Bunga, kalau kita dokter itu mengabdi di mana saja. Bisa di Indonesia, bisa di kota besar, bisa di ujung Indonesia yang sangat terbelakang, atau juga di luar negeri, itu sama demi kemanusiaan. Tetapi setelah ini mudah-mudahan diberikan yang terbaik untuk Bunga, karena Bunga sudah begitu banyak perjuangan yang dilaksanakan dan tanpa ada menyulitkan pemerintah Indonesia. Nah sekarang Bunga tinggal mengabdi. Sabarnya tinggal sedikit lagi ya Bunga. Kuatkan tekadnya untuk menjadi dokter dan jangan patah semangat. Bunga, apakah ada statement closing dari obrolan kita? Harapan Bunga atau motivasi Bunga kepada yang lain atau bagaimana? Silakan Bunga, berikan statementnya. Ya baik, terima kasih banyak dok. Pertama sudah mengundang saya dan juga berbincang-bincang pada hari ini. Mungkin di sini saya mau berterima kasih dulu, mungkin kepada dokter juga sudah mengundang saya, terus kepada kedua orang tua saya juga sudah mendukung, mendoakan saya sampai titik ini, juga kepada dokter Siska, kepada dokter Heru, kepada Bunda Dian, kepada juga Prof Samsu, Prof Arif, dan juga semuanya yang sudah mendukung saya sampai titik ini. Tanpa beliau-beliau ini mungkin saya tidak bisa sampai titik ini dok. Lalu juga mungkin untuk teman-teman semua yang masih berjuang dalam dimanapun sekarang tempatnya begitu, mungkin sekarang sudah hampir di titik yang mau dituju atau belum, tetap semangat, tetap berdoa, ikhtiar gitu dok. Untuk dokter-dokter yang sekolah di luar negeri? Untuk semua juga. Untuk semua ya, dok. Yang harus memerlukan proses adaptasi. Betul, dok. Jangan menangis. Coba kamera dilihat air matanya ya. Jadi begitu berat. Sebenarnya tidak ingin meneteskan air mata, karena air matanya seharusnya sudah habis di sana karena harus berjuang di sana tanpa ada bekal dari keluarga dan dari sekolah pun tidak gitu ya. Harus berjuang sendiri dan akhirnya selesai. Bunga jangan mengundang air mata saya. Pemirsa saya tidak bisa terlalu panjang lagi karena saya juga kalau berpanjang ikut menangis seperti Bunga ya. Saya hanya ingin berharap agar siapapun yang melihat video ini tolong berikan kesempatan, jangan perpanjang lagi urusan supaya pemudi atau generasi muda harapan bangsa kita ini sulit untuk mengabdikan dirinya di Indonesia, di negaranya yang tercinta ini. Dan juga pemuda-pemuda lain yang memang tertahan oleh birokrasi, mohon diperhatikan karena banyak sekali pemuda-pemuda yang potensi tinggi tidak bisa mengabdikan dirinya hanya karena birokrasi. Cukup sekian dulu obrolan kita, mohon jadi perhatian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ini dianggap bermanfaat, silakan Anda share. Apabila Anda ingin mengikuti video berikutnya, silakan Anda subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.